sedih-sedih terus. Kalau kamu sedih, aku jadi ikut ketularan sedih loh. Ini bukan sedih nih. Ini apa dong? Mikirin utang. Aduh. Ade, Pak. Ini lagi orang lagi sedih juga lagu musiknya Life Jagger loh. Biar happy ya. Iya, biar menghibur kamu supaya kamu nggak sedih lama-lama. Nih ya, kalau satu sedih, semua jadi ikut sedih, ya nggak? Iya dong. Ini kenapa sih? Pasti mikirin yang Ono ya? Harus bisa move on. Enggak. Gini, Move on keles. Saya mau udah move on dong. iya kalau mau Ini sedihnya cuma pora-pora doang. pura-pora. Pora-pora dalam perahu. Kita sapa dulu dong pemirsa yang ada di rumah. Selamat siang, selamat ketemu lagi di Ada-Ada Aja. Hari ini saya yang mewakili omongannya Dev Hendrik. Aduh, suara aku Karena di bawah dia siapa? habis konser. Tahu konser di mana? Konser di mana? Cirebon. Jadi suaranya serak. Aku tuh serak karena aku sedih kalau kamu Kenapa sedih. Ya Nih, enggak sedih. jangan sedih. Walaupun hidup punya masalah, harus tetap tersenyum. Alhamdulillah sekarang Allah kasih aku kebahagiaan. Yeay. Dan jangan sampai sedih-sedih lagi. Iya, kita harus belajar dari perempuan yang satu ini, pemirsa. Tamu kita satu ini, Kenapa, Dev? dia berhasil membuktikan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup, ia akan tetap tersenyum dan menyambut hari esok yang lebih baik. Boleh langsung kita Saya undang. tahu Siapa nih. yuk? Edis Adelio. Yeay. Semua jemariku, rangkul aku dalam bahagiamu. Ku ingin bersama berdua selamanya. Jika ku buka mata ini. Sebelumnya minta maaf agak lagi flu. Oh, nggak Jadi, apa-apa. Tenang. Maklum ya. Flu aja masih cantik, apalagi Iya. enggak Masya flu. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini kemarin kita ngundang tamu pada rabies juga nggak apa-apa. Coy. Oh, lama. Coy. Si Adep Flu mulutnya juga sembarangan. ini suaranya lagi nggak bener. Yang penting kita di sini seru-seru seneng-seneng bisa ketemu Edis. Dan ya bisa kan? berbagi cerita. Tapi Ayu aku lama banget nggak ketemu. Dev ini sahabatku yang lama banget menghilang. Iya. Waktu masih zaman-zaman sama Ivi Batuta. Betul. Ini dari zaman Edis belum main sinetron, belum main film, belum ngapa-ngapain. Sampai sekarang perjalanannya sudah banyak banget ya, Edis ya. Edis. Dan akhirnya tadi- kalian ketemu ya. Iya, bener nggak kalau tadi apa yang aku bilang sama Ayu? Apa tuh? Hidup itu masalah pasti silih berganti. Betul. Tapi kita harus selalu optimis bahwa besok akan menjadi hari yang lebih baik dari hari ini. Betul. Setuju Ya, nggak? Betul. Setuju banget. Jadi memang yang namanya kehidupan itu kan up and down, up and down gitu ya. Kehidupan tuh nggak ada kok kita. Coba diinget-inget deh semuanya. Pernah nggak dari kecil sampai sekarang kita happy terus? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya Pasti kan? ada senang, Ada ada lah sedih. masalahnya. Betul, pasti pasti ada ada aja air masalah. mata. Betul, ya kan? Ada tawa, ada tangis, ada bahagia, ada kecewa. Itu adalah kehidupan dan ya sekarang aku melewati fase kehidupan yang kata Allah memang aku harus jalani itu gitu loh. Ya aku berusaha menjalaninya dengan sabar dan ikhlas. Oke. Edis, waktu pertama, apakah dari pertama kali kehidupan turun, Edis langsung menemukan, oh emang harus diuji nih, emang harus sabar nih, atau ada sempat ada fase di mana Edis berontak, aduh nggak terima deh kenapa begini. Jadi gini, yang membuat saya cepat bangkit adalah karena saya cepat berada di dalam titik pasrah. Pasrah dan ikhlas bahwa semuanya ini atas kehendak Allah. Dan saya yakin skenario-nya Allah itu pasti itu yang terbaik buat kita. Memang kita sebagai manusia ngejalaninya nggak enak. Tapi kalau kita yakin kita punya iman, kita punya Islam, kita yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa setiap kejadian ini atas izin Allah. Di situ kita akan menemukan kepasrahan sama Allah. Lillahi Taala semua kehendaknya Allah. Jadi kalau emang kata Allah yang terbaik saya ada di Pondok Bambu kemarin ya saya ikhlas menjalaninya. Di Pondok Bambu, boleh nggak sih kita tahu kayak apa sih kehidupan keseharian di sana, Dis? Jadi gini pertama ya, ayo Dev. Di Pondok Bambu itu nggak seserem yang dibayangin orang. Tidak. Hah? Di Pondok Bambu itu seperti kayak di asrama. Oh gitu. Kayak di asrama. Jadi yang katanya ada bully, ada ini enggak. Alhamdulillah saya tidak mengalami itu. Dan dari pertama saya masuk, saya dikarantina pun saya diperlakukan dengan baik oleh warga binaan yang ada di Pondok Bambu. Saya cuma bawa tas dan baju aja, mereka pinjemin saya mau kena. Malam itu kan agak malam baru perlengkapan mandi saya datang gitu ya.
Jadi saya dikasih sikat gigi, dipinjemin mukena, dipinjemin baju tidur, sampai besok pagi baru keluarga saya datang bawa baju. Dan mereka menerima saya seperti keluarga, mereka welcome banget, mereka menggenggam erat tangan saya, mereka mensupport saya. Dan alhamdulillah itu terus berlanjut pas saya turun. Kan 2 minggu di karantina ya Dev ya. Jadi semuanya sama, semuanya harus berada di karantina atau disebutnya mapenaling atau penyesuaian. Apa namanya? Mapenaling. 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 Jadi penyesuaian. Semuanya jadi kayak sebenarnya kayak nyebutnya agak ekstrimnya peloncoan. Oh, Tapi bahasa Pro-M-nya ospek peloncoan, ya. iya. Jadi kita menyesuaikan Ospek, iya, kita iya. menyesuaikan hidup di dalam Pondok Bambu itu semua harus transit di situ 2 minggu, kemudian baru naik kamar. Kita dibilang naik kamar. Tapi ketika saya ngalamin di karantina itu aja saya ngalamin suatu rasa kekeluargaan yang luar biasa. Jadi Baik-baik semua baik-baik di semua. sana Jadi ya. pas saya masuk itu kan saya pernah udah dengar cerita dari suami saya, Ayang nanti kalau misalkan masuk gini-gini dan kaget gini-gini gitu. Jadi saya udah menyiapkan dengan kemungkinan terburuk. Jadi memang pas tahu saya harus masuk ke Pondok Bambu pastinya saya sedih, pastinya saya down. Cuman memang saya sudah mempersiapkan mental itu selama 6 bulan 7 bulan ketika saya jadi tersangka, dan saya selalu berdoa, ya Allah kalau memang itu yang terbaik berikan saya keikhlasan untuk menjalaninya. Dan ketika detik-detik itu saya memang harus masuk, saya zikir terus dan saya dikuatin sama Allah. Dan pas saya masuk ke sana saya ngebayangin ya udah saya udah siap dengan segala kemungkinan yang terburuk deh. Tapi pas saya masuk ke karantina, oh subhanallah tempatnya nggak seserem yang dibayangin. Tidak apa ya, nggak kayak yang dipikirin ya. Enggak Iya, sama iya. sekali, malah di situ kita hampir tiap hari ya selama 2 minggu itu yang muslim. Aku ngajak beberapa kita sholat jamaah, kemudian kita pagi duha, kita baca Quran, kita nggak boleh keluar tuh selama 2 minggu, kecuali ada kunjungan. Jadi justru saya menggunakan waktu itu beribadah dan saya ngajak beberapa teman sholat berjamaah, kita baca Yasin, kemudian yang non muslim juga pada baca Alkitab gitu. Jadi kita saling menguatkan karena yang namanya baru masuk ke situ semua pasti satu-satu masuk, mereka nggak nyangka lah bakal masuk di situ. Pasti ada masa transisi kaget. Nah, jadi kalau ada satu yang masuk terus kita duduk dulu, udah minum belum, mau mandi nggak, mau apa, begitu ini terus dia gimana, kenapa, terus paling ada 1-2 cerita, akhirnya kita pegang tangannya dia, kita senasib sepenanggungan, jadi kita saling support. Jadi subhanallah pengalaman di Pondok Bambu itu menurut saya ada pengalaman luar biasa yang mengajarin saya banyak hal. Dan ketika sampai saya keluar kemarin pun saya diperlakukan dengan baik di sana, kegiatan di sana juga banyak. Ini seperti yang kita lihat foto-foto di LED kita yang pemirsa saksikan di layar televisi adalah foto selama Edis ada di Pondok Bambu ya. Ya. Kalau kita boleh bilang ya Yu ya, kamu cakep banget di setiap foto ini loh. Iya, tetap maksudnya tetap kelihatan ceria, tetap Iya. kelihatan Ya. fresh walaupun ada di suasana seperti Jadi kemarin gini, gitu. Jadi kalau saat ini statusnya kayak apa masih tuh? Di? tahanan kota. Jadi artinya apa tuh? Tahanan kota itu ya saya nggak boleh keluar dari kota Kota Jakarta. Jakarta. Oh. Kalau kemarin kan saya di dalam Pondok Bambu, statusnya pengalihan tahanan kota. Saya masih sidang. Besok hari Kamis saya pagi masih wajib lapor. Kemudian siangnya saya sidang. Setiap hari itu teh harus wajib lapor. Enggak dong sayang, seminggu sekali saya. Sekali. Setiap hari. Iya. Nah, Gitu. Edis, ini kan sebentar lagi tutup tahun nih, 2014. Iya. Tahun depan, tahun 2015, langkah terdekat apa yang ingin diinginkan Edis terjadi dalam hidup Edis? Tentunya saya mendapatkan vonis yang membahagiakan untuk saya. Karena kan proses sidang saya ini masih beberapa minggu ke depan, saya masih sidang. Tentunya doa saya nggak pernah berhenti saya panjatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga vonisnya nanti itu adalah seadil-adilnya untuk saya. Vonis yang seadil-adilnya untuk Kita saya. juga bantu doa pastinya yang terbaik Pasti. buat Teteh ya. Amin. Pemirsa yang ada di rumah sambil mendoakan jangan bergerak tetapi ada aja seru. Gapai semua jemariku, laku dalam bahagiamu. Ku ingin bersama berdua selamanya. Jika ku buka mata ini, ku ingin selalu ada dirimu dalam kelemahan. Waktu kau lewat. This girl is on fire. This girl is on fire. Oh.
bersama Tete Edis Adelia. Dan kali ini Adef, Ya. ada bintang tamu selanjutnya nggak kalah seru. Oh iya? Bintang tamu ini sudah beralih profesi menjadi perias jenazah. Aduh, bisa dia Serem ngeliat nggak? gue pengen make upin gue dong. Coy, kalau mulut jangan sembarangan kalau ngomong. Langsung aja nih dia kita panggil bintang tamu kita selanjutnya, Ira Rizwana. Ini sahabat lama aku juga. Gini ya, minggu lalu tuh silakan duduk. Minggu lalu aku ketemu Ira. Tulang. Oh, tulang. Gak bisa atau gak bisa. Hati-hati masih mending tulang daripada paku. Pakunya yang keras ya enggak? Iya nggak keras. Minggu lalu aku ketemu Ira di gym. Kok kamu nggak cerita kalau kamu punya profesi baru sebagai perias? Ya nggak usah Maya. cerita deh. Oh. Kan dia udah ngetop Adef. Aduh, aku kuper ya Yu ya. Ra, gimana ceritanya bisa kamu mulai menjadi seorang perias jenazah? Sebenarnya aku tuh makeup artis. Uh-uh. Nah kebetulan ibunya teman aku tuh meninggal. Ah. Musiknya nggak ada yang lebih serem Ah, lah. ah. Nah terus ya Lu gitu. katanya acara uka-uka. Biasa aja kali. Terus Udah udah lama gitu. banget acara itu. Ya Allah pernah jadi bintang tamu ya bu ya. Ingat Terus aja tuh lagi. make upin. Ternyata dari hasil make upanku tuh bagus. Nah terus ya gitu banyak dari teman-teman gereja ibunya, terus keluarga-keluarganya mereka. Akhirnya gue dipanggil terus gitu ya udah. Dan sekarang kalau boleh jujur-jujuran, kamu lebih senang make up klien biasa, maksudnya orang yang masih hidup atau jenazah? Jenazah lah nggak repot. Ya Allah. Nggak komplain ya Raya? Nggak komplain. Ya bener, ya kalau komplain namanya bukan jenazah. Iya, tapi lumayan dong. Coy, besok lagi di make upin tiba-tiba kurang nih blush on-nya, coy. Drop ya Allah, nauzubillah. Ira, apa bedanya memake up jenazah sama yang masih hidup? Dia apa? Kalau makeup jenazah itu gue jadi gak konsentrasi gara-gara baca itu. Gue nggak konsentrasi. Kalau makeup jenazah itu kan ini Dev, maksudnya nggak apa kasarnya dia nggak terlalu banyak ribetnya gitu loh. Kalau makeup Tapi orang peralatan yang dipakai sama? Oh beda. Tetep pakai bulu mata, Teh? Tetap pakai bulu mata, tetap disasak, tetap Eksis loh Nih, ya. kita lihat gambar di LED kita adalah proses belum yang selesai. dilakukan ketika merias jenazah ya. Oh, jadi semuanya sama? Oh, Jadi sama. Apa bedanya merias jenazah di Indonesia sama di luar negeri? Mungkin kalau di luar negeri itu mungkin udah jadi profesi yang tidak Yang maksudnya yang udah layak, tidak yang asing, yang mafum layak, gitu. yang nggak diomong, Lazim. ya, Lazim, yang ya. nggak diomongin orang deh. Nah kalau buat aku sih di luar negeri itu ada sekolahnya juga Dev. Jadi memang yang benar-benar yang misalnya kayak ada yang mukanya hancur atau apa bisa kita benerin gitu loh. Oh, kalau kayak yang- make up film aja Kalau berarti ada ya? kecelakaan kayak gitu-gitu Kan kan. kalau makeup yang meninggal itu makeup jenazah itu kan misalnya kita harus selalu bikin dia tersenyum. Oh, jadi Ya, happy. happy. Terus Jadi lipstiknya naik dikit pasti. Oh iya, oh ini jago banget make up nih. Tapi kalau suruh make upin jenazah, Tapi Bu di pengajian kita diajarin Bu. iya kalau mandi lagi memandikan jenazah, tapi kalau make upin Bisa juga enggak gue, dulu tapi deh. gue nggak berani kalau yang itu nggak berani. Oh, ini lucu bicara mengenai makeup karena tadi selama jeda iklan ya Yu, Edis tuh bilang, aku belum cerita ya tadi kenapa selama aku di tahanan aku tetap makeup dan alasannya Edis kenapa tiap pagi walaupun ada di dalam tahanan tetap makeup karena Jadi gini, kan di sana udah pasti kita sedih, udah pasti kita tertekan karena kita kemerdekaannya terengut gitu kan. Tapi walaupun demikian, saya di situ saya bawa enjoy dan saya tidak mau ketika keluarga saya, teman-teman saya datang ngelihat saya kucel, terus dekil, terus kayaknya gimana. Itu malah dari dulu kali. emang dia seneng banget. dari dulu. Iya, Jadi saya sama teman-teman saya yang ada tadinya saya gitu kan, pas kita masuk ke sana bareng-bareng gitu, terus udah gitu kan dia pagi-pagi ngeliat saya selalu bilang setiap pagi, ayo yang malas mandi, karena mandi itu membuat kita semangat ya kan. Habis mandi ngeliat saya dandan gitu, terus kok dandan sih Mbak Edis? Ya biar seger aja gitu. Pas mereka ngeliat aku, dia ngaca, iya ya Edis seger ya kok aku kayak muka aku gini banget sih. Aku bilang ayo dong, kan kasihan kalau mama papa kamu besuk kamu, pasti dia akan hatinya akan perih melihat anaknya kok kayaknya anakku stres banget, kusel sekuyu banget, gitu. kucel gitu kan. Ya artinya sebisa mungkin kita menyembunyikan perasaan kita itu, tapi bukannya kita munafik ya. Memang perasaan itu kan nggak harus kita obral ke semua
orang kita langsung harus seperti itu gitu kan, apalagi ke bapak saya yang selalu hadir, besuk saya, kakak-kakak saya. Jadi ya biar saya semangat ya pagi saya mandi, saya dandan gitu. Jadi saya dandan rapi itu bukan hanya ke pengadilan aja, saya kunjungan saja di Pondok Bambu itu saya dandan rapi. Jadi make up karena make up bikin Happy. Yang namanya perempuan kan pasti suka make up ya gitu kan. Jadi kayak saya punya spirit gitu loh, tiap hari mandi, wangi, dandan, terus saya kayaknya saya optimis menyongsong masa depan saya. Gitu. Kalau gue make up tiap hari enggak. Jadi gue memang sebenarnya exactly gue kalau misalnya untuk hari-hari gue nggak pernah make up. Gue nggak suka make up gitu loh. Karena kan lu kan tomboy soalnya. Ribet gitu kan, harus ini harus apalagi bulu mata ya Mak ya. Kalau Eka aduh di sana juga nggak kali pakai bulu mata enggak sih di Pondok Bambu. aja ya. yang penting jadi kalau aku tuh memang sengaja nggak sering make up karena ketika aku make up nanti akan jadi panglim. Jadi jangan keseringan make up. Jadi nanti muka lo nggak berubah ketika lo make up. Gitu. Memang betul, untuk biasanya beberapa begitu tuh. perempuan tuh kadang merasa bahwa kalau berdandan auranya lebih kebuka gitu ya. Kalau gue malah enggak. Oh, kalau enggak, Kalau gue beda. enggak, gue semakin gue dandan gue malah nggak pede sebenarnya. Oh, makanya cocok mungkin lo sama jenazah ya, Nek. Jadi dia Coy. talk back sama lo, bener nggak? Enggak, maksud gue gini, maksud gue tuh nggak pede kalau gue harus make up sebenarnya. Gue lebih Jadi, suka, kayak sekarang berdandan nggak pede dong? gue ngerasa apa yang kurang ya gitu. Cantik kan Ira, tepuk tangan dong. Cantik. Kasih. Tamu kita berikutnya yuk, ini juga akan memaparkan sesuatu yang unik. Kalau kita ngobrol sama Ira, profesinya unik. Ibu Dian Kenanga akan membicarakan aura itu ditotok bisa kebuka loh. Masa Oh, sih? pintu kali tok bisa kebuka. Coba kita tes ya. Iya, benar. Coba kita panggil tamu kita berikutnya, Ibu Dian Kenanga. Ya. Hai. Selamat sore. Mari silakan duduk. Bergabung. Aku di sini aja ya. Nah, Main duduk aja Eka sini. pas kan? Enggak. Coba Gue mau kamera sendiri. Oh, mau kamera sendiri Oh, iya ya. benar. Biar bisa lihat cantik kok kamu hari ini. Makanya gue mau kamera sendiri. Ini susah soalnya, udahlah tomboy sekarang hobinya lari lagi kan. Kalau lari, kalau olahraga Ayo lo- kita taruhan besok. bisa ketemu di gym ya. Iya kita ketemu lagi. Ibu, Iya. kita pengen tahu, totok aura itu apa sih yang dilakukan untuk bisa membuka aura gitu? Oke, dilurusin dulu ya. Apa rambutnya? Enggak. Penjelasan pertanyaannya. Penjelasannya. Gimana? Ini kan rambutnya udah lurus. Oh, iya, Masa mau dikeritingin? Gimana Bu? Totok aura itu sebuah metode terapi di mana menggabungkan dua ilmu, yaitu ilmu totok atau acupressure yang hanya menggunakan jari jemari aja, digabungkan dengan ilmu prana atau tenaga dalam. Nah, tadi kamu bilang mau membuka aura. Tante nggak bisa, terapis kita nggak bisa, yang hanya bisa membuka aura seseorang hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Itu harus disepakati dulu. Yes. Nah, yang kita lakukan adalah menyehatkan aura. Ah. Nah, kalau nanti pada waktunya kita dipanggil sama Allah, ya otomatis aura kita tertutup. Jadi don't worry, be happy bahwa sepanjang kita hidup, insya Allah nggak ada tuh yang namanya, aduh nggak dapet jodoh ya, susah dapat kerjaan karena auranya tertutup atau ditutup oleh siapapun itu nggak mungkin ada sama sekali That's nggak. Jadi yang kita impossible. lakukan adalah sesungguhnya sederhana kok. Gimana caranya mengharmonisasikan kerja keseluruhan organ secara sistemis sehingga membuat dominasi energi positif di tubuh kita lebih dominan daripada yang sifatnya negatif. Dan bonusnya adalah insya Allah medan listrik kita yang di sini atau lebih dikenal dengan aura atau medan listrik elektromagnetik tubuh kita itu cling sehingga secara fisik walaupun tidak terlalu secantik Ayu misalnya atau Edith kamu atau seganteng kamu Dev gitu ya, insya Allah akan terus tampil Terpancar auranya. kok enak ya gitu. Jadi begitu kamu lewat 2 meteran, 9 meteran, 11 meter tetap Wow. lagi gitu. Kenapa? Karena tadi begitu dalamnya sehat, timbunan Betul. dominasi energi positifnya dominan Betul. positif. Tadi cakra tubuh kita yang ada di sekujur tubuh kita ini itu dia akan meluas range-nya dan orang lain akan melihat fisik itu akan menjadi nomor 2 atau nomor sekian. Yang mereka lihat adalah tadi Auranya. aura atau inner Setuju. strength yang sudah Setuju. dominan di perempuan. Setuju Adit. Jadi memang semuanya tuh harus diawali dari hati. Kalau hati kita selalu berpikiran positif dan berpikiran baik sama semua orang, insya Allah Iya. aura itu akan ngumpul dengan Iya. sendirinya. Tambah dewasa ya, Den, Ayu ya. Tambah dewasa. Jadi Salam gambar harus sekalian
lihat di LED dan di televisi adalah proses yang dilakukan yang dimaksudkan dengan totok aura itu. Iya, jadi totok aura itu nggak pakai yang namanya maaf ya susuk atau dijampe-jampein atau apapun yang berbau-bau klinik. Disembur gitu, apa kali disembur ya? gitu. Enggak Terus sama pakai sekali. telur gitu keluar. Oh. Jadinya dadar dong. Tapi kita hanya menggunakan yang namanya finger pressure aja, tekanan pada jari jemari. Lalu menotoknya di bagian mana sih? Semua mana di sih? wilayah 14 jalan meridian tubuh kita. Dia tuh langsung ke organ jantung paru kita, bahkan sampai organ intim kita gitu. Sehingga kalau semua kerja organ itu sudah selaras, tadi tanpa kita sadari, karena banyak ya teman-teman yang notok-notok pokoknya gue taunya seger aja, muka gue mangli. Padahal mereka harus tahu bahwa ada nilai plusnya yang orang kadang-kadang mungkin mikirnya gini, yang penting gue sehat udahlah, gue nggak peduli itu yang namanya aura. Kita harus peduli karena yang namanya kesehatan aura itu satu paket dengan fisik kita gitu. Nah kalau fisik udah sehat, twing tadi ya, cakra tubuh atau jalan roda energi di dalam tubuh kita baik, jangan heran kalau misalnya orang sudah cantik tambah cantik, yang belum merasa cantik, ya harus merasa cantik. Kenapa? Karena tadi cakra atau medan listrik elektromagnetiknya itu sudah meluas, memanggil-manggil kita untuk nengok ke kita. Klop gitu. banget itu. Yang ganteng yang ada di rumah jangan bergeser, tetap di ada-ada aja di Global TV. Semua bilang Baca. kamu kayak di Majuan lagi. Pas. Pas. Ada-ada aja akan tayang kembali pada tanggal 5 Januari 2015. Cuma sampai situ doang dengan tampilan baru yang lebih seru. Yo, sampai. Dari awal. Dia akan kembali tayang pada tanggal 5 Januari 2015. Ada-ada aja akan tayang kembali pada tanggal 5 Januari 2015. Dengan tampilan baru yang lebih seru. Apalagi selanjutnya? Nah. Wait, pokoknya apa aja ada di. Iya. ada berapa banyak total? Yo, 3, 2. Pokoknya apa aja ada di ada aja. Nantikan di Global TV seru. RCTI, oh oke dong. Yap. Assalamualaikum. Never be royal. You call me Queen Bee, and baby I do sorrow. Live that fantasy. Kali ini saya mewakili Devendrik. Kembali lagi di Ada-Ada Aja. Masih bersama ketiga bintang tamu kita hari ini yang cantik
cantik sekali. Dan sekarang kita berdua punya kejutan spesial buat kalian bertiga. Seseorang ini orang yang unik dan pastinya nggak tahu malu. Sebenarnya sih malas manggilnya, tapi saya terpaksa untuk memanggil karena dia sudah terlanjur untuk dibayar cuma 1 segmen. Ya. Jadi langsung aja, ini dia Miss Sosialita. Miss Socialita. Miss Sosialita is in the house. Sebentar, ada yang copot. Oh, Nggak ada yang sekalian copot. aja, lu, pala lu copot. Nih ya. Dev, Wow. Ya. pahit. Bukan ke dia lebah tawon. Bukan. Kamu datang ke sini bawa hadiah apa nih? Cantik loh, Buat Ayah. Ira sama buat Edis. Yes. Hari ini Mbak Solita bawa games namanya Truth or Dare. Apa itu maksudnya? Apa yang akan Jadi, terjadi? Apa games apa? Truth or Dare. Apa Bu? Truth or Dare. Tantangan Truth or atau kejujuran. dare. Jadi nanti berhubung orang Jawa kan jadinya dare gitu kan. Jawa. Ini kalau dibunyiin bunyinya der. Dare. Mak peletok. Jadinya nanti Edis. jadi Mbak Edi sama nanti Ira. Mbak Ira jeblosin 1 balon. Nanti kalau tulisannya Jangan truth, maaf. Bentar, Dev. Kalau Bentar, jeblosin bentar. kejeblosin. Ini sosialitanya dari Jawa Tengah. Jawa Timur. Oh marah. Malah sosialitanya ngejederin ngejeblosin. Yang orang ngertinya. Meletusin. Iya, meletusin balon. Nanti Kalau di- jeblos, Yes. lu lagi jalan, tiba-tiba Masuk gubrak. lubang. Gubrak itu namanya jeblos. Enggak, itu bukan kejeblos, itu kesosro namanya, you know. Yes. Jadi Ini nanti merek iklan. dijeblosin. Jeblosin. Di dalamnya ada apa? Ada kertasnya. Kalau tulisannya truth, nanti aku kasih pertanyaan. Kalau Nanti der. enggak, nanti kalau dare kasih tantangan. Oke, silakan dipilih satu-satu kalau gitu balonnya. Yes. Oke, sekarang. Nanti Pak tahun depan. Lu gue bantuin aja repot. Ini saya ambil. Ini nih jarumnya. Nah. Sebentar, aku mau nanya. Kanan sama kiri nih. Yang mana nih? Tuh, Yang tunggu. mana? Belum deh. Yang mana? Yang ini apa ini? Enggak, kata cuma biru. Yang depan apa belakang? Ini buruan deh. Ada warna ya? Oke ya. Semuanya warna Bismillahirrahmanirrahim. Konde. Coba bacain. Kita baca Edis. Apa itu? Truth. Truth. Oke. Truth buat Edis ada Aduh, dia. Ini dijawab jujur apa iya apa enggak. Oke. Setelah keluar dari sel, Loh, kok orang pas banget sih. Oke. setelah keluar dari sel, orang yang paling ingin dijumpai Edis adalah keponakannya. Bener? Sebenarnya bapak dulu sih. Jadi itu salah. Salah. Baru keponakan. Pertama kan bapak. Salah jadi. Salah. Palanya dipecahin, ayo. Jangan. Kan ini maksudnya di atasnya kan ada balon pecahin. Bapak dulu, habis dulu, ketemu bapak baru keponakan, baru suami. Karena waktu suami kan ketemu suami ada jeda 3 hari. Waktu itu kan libur nggak bisa kunjungan gitu. Jadi bapak terus ponakan. Bapak, ponakan, suami. Gitu. Ini tulisannya bapak ternyata gak jadi dihukum berarti ya. Enak aja. Ponakan. Terus jadi udah, habis Udah, itu apa? habis itu hukumannya ke aku. Ya udah. iya. Enggak gini. Berarti kalau Iya. hukumannya ke dia ditusuk pakai jarum. jarum. Oh enggak. Aku Nanti- kan. Oh, yang nanti. ini. Lagi. Oh, oke. Nanti aku jadi Ditusuk. tuyul. Oke, silakan ditusuk kita untuk tahu hukumannya Oh, apa. hukumannya dia ya, bukan Iya, aku ya. dia. Mau yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, oke. Salah. Dia salah hukumannya suruh minum. Oh gitu. Enak banget Ya, itu bukan hukuman. Ini juga makanya briefing tuh pada ikut. Ini nggak tahu. Ini minumnya Udah. ada dipakein baygon. buat garam. Barusan saya mau minta minum. Oh ini abis ini. Udah. Mesti ngalirnya mbak kesini-sini loh Bayu ini. Tuh kan, terhubungi semut Ini lah. adalah yang kedua. Ini untuk Ya, Bu Ira. enggak. Oh, Bu untuk Ira jelasin lagi, oke. Aduh, Duh. ngejelasin gini aja kamu nggak sanggup. Mbak Ira, ayo. Nah ini gimana? Udah putus, udah meletus. Jangan dibuka dulu ya. Ayo. Mana Bu itunya Bu? Ayo, silakan Mbak Ira. Ayo meletusin balon. Aduh, ini juga ya. Preman banget sih lo. Kan daripada eklata jadi mendingan. Oh iya benar. Kagak pakai ancang-ancang kita Coba lihat pertanyaannya dulu. Yes. Terus? Nggak boleh.
Truth kan? Truth. Ira pernah nangis sambil keliling kompleks setelah diputusin pacar pertamanya. Ira, Emang yang mana pacar pertamanya lah? pacar Banyak pertama, pacarnya dulu soalnya. lu sepreman ini dan setangguh ini nangis keliling komplek. Masa sih, Ra? Aduh, Opa. Oh, pacar pertamanya Opa. Jadi, produser kita ini kakak kelasnya Ira. Bener apa salah? Sebenarnya sih Bener. 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 Jadi diputusin. Daftar lu tes, bukan ngomong Sebenarnya aja dari tadi. jadi gini, jadi kita berdua itu sadar bahwa kita masih anak kecil yang sangat polos. Jadi kami memutuskan untuk berteman saja. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya masalahnya bukan masalah apa-apa. Itu aja tahan. Oke, Betul berarti dari bener. jawabannya. Yes, berarti Lalu benar. apa? Kalau coretannya adalah lipstick. Mana lipstiknya, Mbak? Gak mau Nggak tuh ada kan? lipstick. Dia gak mau pakai lipstick buat dia kan? Hukumannya kan? Iya, buat dia. Itu enak itu dikasih pisang. Suapin, Mak. Baik kan gue? Ini Bu yang make upin mayat itu ya katanya. Mau di make upin? Enak aja. Udah, apa lagi? Ada hukumannya? Oke. Udah, kesian tapi segmennya biar lama duduk dulu situ. Duduk dulu situ, duduk. Tepuk tangannya kalau gitu. Ordernya. Coba terus ordernya. Besok-besok pakai eyeliner jangan cuma sampai sini. Kenapa, Bu? Sampai sini. Oke. Oh jadi begitu ceritanya. Ini kita lanjutkan kembali obrolan kita ya. Karena tadi kita terakhir ngobrol sama Ibu Dian Kenanga masih membahas mengenai totok aura. Oke. Kita yang tadi sedang kita bahas adalah itu fungsinya untuk kesehatan. Aku mau tanya sama Ira sama Edis. Usaha apa yang kalian berdua lakukan untuk tetap menjaga kesehatan badan? Siapa dulu? Ira dulu. Olahraga. Oh, jawab. Olahraga. Berapa? Olahraga apa yang Ira lakukan? Lari. Dari kenyataan. Tuh dari tadi Cocok mendingan banget. gitu. Lari dari kenyataan. Emang apa yang terjadi dengan kenyataan hidup lo sampai lo harus lari 3 jam? Jangan lari, lu capek. Gak ada yang perlu gue lariin. Seperti Tapi biasa. itu betul loh, dia bercanda tapi serius. Ira itu sekarang hobinya lari, ya kan? Iya kan tahu kan? Sampai kamu bilang, itu perempuan-perempuan siapa sih di atas treadmill gak turun-turun? Dan kuat banget loh dia lari. Serius. Iya. Ya yuk, lu ngeliat betisnya jadi banget ah. Kalau ini mah bekas pemain bola. Yuk. Oh, iya bener. Kalau Iya bener ini- banget. Untuk menjaga kesehatan ya, pastinya makan yang sehat, tidur teratur, dan juga olahraga teratur. Gitu, itu yang aku lakukan. Dan memang mau ngomong masalah totok nih, aku udah 10 tahun jadi pelanggan totok Oh Aura Dian gitu. Dari awal masih buka dari 1 gerai, masih di Ampera, kemudian sekarang udah ada 5 gerai. 4 direla, Pak. 4, Insya Allah sudah ada 5 empat ya, gerai. Aku tuh penasaran loh dengan prosesnya. Boleh nggak sih Bu Dian dicobakan ke Ayah apa yang akan terjadi pada saat proses? Kayaknya nanti susuknya lepas semua ya. Oh enggak, dilurusin. Enggak, Itu enggak. kalau dia bukan susuk Bu, bakso yang ditanya. Ayo coba dong. Berarti dia tidur di sini. Di situ. Jangan. Saya Dia tonton di cantik, sini. saya makin cantik kalau mukanya dicoret-coret ya. Kamu di sini, kamu jadi kelihatan di sini. Kayak grafik di jalanan. Iya, lu kayak grafiti jalanan jahat lu deh. Kenapa Bu? Tolong sebelah sini aja. Grafiti jalanan udah dilukis semprot enggak kepilok Nah, gitu. oke. Lo tau nggak? Dia hampir manggil gue tante. Lah, dia mah siapa juga dipanggil tante, gue juga dipanggil tante sama dia. Bukan tante om. Nih, Duduk. Dev, gitu ya, Dev. Yuk. Enggak usah gitu aja. Ira, kayaknya habis ditotok langsung di make up sama Ira deh. Nah, ini sih sebenarnya simulasi aja ya, Dev ya. Iya. Jadi mudah-mudahan pemirsa di rumah nggak terpikir bahwa pada saat ditotok itu kita pakaiin susuk atau apapun, sama sekali enggak. Dan ini sebenarnya sih harus dilepas. Siapa yang bersedia? Sini tante saya tampung. Oke. Biar Bebek hilang, walaupun tante. mudah-mudahan lupa. Iya. Artinya Hitung, Tante, hitung. karena kita menggunakan tenaga prana atau tenaga dalam, bioenergi prana, jadi memang terapisnya nggak cuma tante aja, bahwa kita harus ngelepasin apapun yang berbau logam. Supaya apa? Transfer bioenergi prananya itu bisa optimal diserap oleh atau diterima oleh Ayah ya. Iya. Oleh Ayah gitu. Ayah siap, Ayah. Yes. Siap di setelahnya. Oke ya. Ini ya Dev, yang nggak sakit kok, Dev. Oke. Ditotok tuh enak banget, Dev. Aku pasti tidur kalau lagi ditotok.
Nah, sebelum penotokan biasanya diawali oleh transfer energi prana supaya apa? Menghangatkan jalan darah yang ada di sekitar tubuh dan wajah pastinya. Oke. Ada rasa hawa hangat atau panas mungkin Ayah? Kayaknya udah ketiduran deh. Dia belum berasa panas kan dikasih bara di pipinya baru panas. Dia udah 3 bulan nggak tidur belum bayar uang kos. Bangun. Si Dev bisa aja mulutnya lagi. Nah, biasanya ditotok Tapi yang emang bener utama selain di sekujur tubuh atau wajah, ini kita di wajah kita tuh sebenarnya ada 3 titik istimewa. Ya, jadi di tengah, Cari bel gitu dong. kan. 3 titik istimewa lah ya. Kita nyebutnya mungkin Yintang, Yuyao, dan Tayau gitu Oh, ya. coba ulangi Oke, Ayah. apa? Mencelat-mencelat ini apa ya Tante ya? Wangi kan tapi wangi kan? Air. Oke. Ya kurang lebih seperti inilah ya prosesnya ya. Iya. Ini nggak enak banget, yang enak cuman Ayah kita Iya, cuma oh, kita ngeliatin. Sambil prosesnya dilanjutkan, setelah ini kita akan mengundang tamu istimewa. Kalau pemirsa ingat ya Ayu ya, kita pernah undang pemirsa untuk kirim foto di Twitter @ada-ada-aja_GTV siapa yang paling mirip dengan host. Dan ternyata paling banyak mengirimkan fotonya mirip sama sebelah Akil. Setelah ini kita akan undang tamu istimewanya, tetap deh. Ada aja. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Ku mencintaimu selalu, menyayangimu Yuk, sama yuk, tag dulu buat Ayah. Yuk, 3, 2, 1. Yuk. Ada-ada aja akan tayang kembali tanggal 5 Januari 2015. Ada-ada aja akan kembali tayang pada 5 Januari 2015. Dengan tampilan baru yang lebih seru. Sorry, belakang sebentar ya. Maaf ya. Yuk, 3, 2, 1. Dengan tampilan baru dan lebih seru. Oh, salah. Coba lagi, Pak. 3, 2, 1. Dengan tampilan baru ya. Bleh. Yuk, lagi. Ya, 3, 2, 1. Dengan tampilan baru yang lebih seru. Pokoknya apa aja apa. Pokoknya apa aja ada di ada aja. Mbaknya bahasa yang bulat nih. 3, 2, 1. Pokoknya apa aja yang ada di ada aja. Apa. Pokoknya apa Yuk, aja ada 2 di setengah menit. ada aja. Oh, pokoknya apa aja ada di ada aja. Yang kanan mah. 3, 2. Pokoknya apa aja ada di ada aja. Nantikan di Global TV Terakhir. Yang kanan. 3, 2, 1. Nantikan di Global TV seru. Awas ya, lahirnya. Iya, soalnya.
I just call to say I love you, baby. I just call to say I love you. I love you too. I love you. Kembali lagi di Ada-Ada Aja. Seperti yang tadi kita sudah janjikan kepada pemirsa setia di rumah, kita Iya. punya seseorang yang katanya wajahnya mirip dengan saya. Coba, ini yang mengirimkan tweet pic-nya ke Ya. Twitter @ada-ada-aja_GTV. Langsung kita undang. Banyak Namanya banget siapa? Dari sekian banyak kita pilih satu yang paling menonjol. Paling menonjol. Ini namanya... Saya jadi penasaran sih. Kamu deg-degan ya? Deg-degan saya. Sarah Upitasari. Boleh dong kita kasih lagu Sarah Upitasari. Penasaran loh saya. Ayo. Coba sini. Ini Hai. Sarah Upitasari. Dari fotonya di Twitter, di tweet pic ini yang paling menonjol dari sekian banyak foto Masa? yang bilang mirip sama Ayu. Masa? Serius? Coba, mirip Kamu nggak? dari Depok? Enggak. Enggak loh. Dari sembarangan. Sarah, kalau Beda kalau boleh. ini kan masih ting-ting kan? Udah enggak, udah enggak. Oh udah enggak. Saya pikir masih ting-ting. Oh itu dia fotonya. Ada fotonya di LED tuh. Mirip Oh kan? iya ya, sekilas ya. Coba lihat kayaknya gitu lagi. Oh iya. Rambutnya dari potong. Sarah. Oh rambutnya udah dipotong. Tadinya rambutnya semana panjang? Segini sih. Segini. Oke. Oh Sarah, yang pertama kali bilang sama kamu kalau kamu mirip Ayu Ting Ting itu siapa? Ayu Ting Ting ya, bukan Ayu Bunting loh. Ibunya tahun kemarin. Banyak sih ya. Siapa yang paling sering ngomong, pertama kali ngomong kalau mirip Ayu Ting Ting? Mungkin ada orang-orang yang baru ngeliat aku, terus kerabat, kayak Heeh. gitu sih. Jadi kalau orang baru kenalan sama kamu tuh pas kenalan gitu dia ini misalnya. tamu loh, suruh duduk dulu Oh iya, loh. silakan dulu. Aduh Sarah, ya ampun. Suruh diri Kan aku aja. pengen dia deket-deket sama kamu. Oh iya. Jadi kalau orang baru kenalan gitu Sar, kok mukanya kayak mirip gitu. Ya sih ada. Kalau di make upin ya, karena nggak Saya- make up Iya, ya. Saya ini punya mantan pacar. Hah. Oh yang Mantan mantan pacar pacar bukan. Oh, Mantan bukan pacar, yang mantan botak pacar. ya? Ini pacar yang paling lama banget pacaran sama saya tuh sekitar 2 tahunan. Dia punya pacar sekarang. Hah. Pacarnya itu mirip banget mukanya sama saya. Tapi mukanya mirip dia. Jangan-jangan- Tadi pas saya lihat, Jangan-jangan enggak. Beda. Kenapa ya? Beda. Bisa Jadi ini mantan saya itu mantan sekarang ya? Iya, Iya. mantan saya itu sekarang punya pacar wajahnya kayak dia persis. ya berarti mantan lo itu belum bisa merupakan lo karena dia nyari pacar masih mirip lo. Gitu. Coba untuk memberikan hadiah kepada kamu karena kamu sudah mau hadir di sini dan mengirimkan tweet pic, ayo kasih dong hadiahnya. Oh iya lupa. Allahu Akbar. Coba Kita buat punya Sarah. hadiah buat Sarah. Aduh Sarah, thank you banget ya. Sarah terima kasih banyak Kirim tweet pic Mirip kamu. sih ya. sudah Agak mirip ya. berpartisipasi di sini. Ini Sarah. Ada garisnya tapi nggak banget. Tapi Ini ada ada garis. hadiah dari tim Ada-Ada Aja. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Thank you. Jadi Thank you, sahabat kita, Sarah. kamu tuh keseharian kamu ngapain? Apa pekerjaannya Sarah? Aku karyawan di suatu bank swasta. Oh di bank swasta. Karyawati. Di daerah Iya, mana? Karyawati. Kelihatan otaknya pinter ya. Iya dong. Di daerah mana? Aku di MT Haryono. Oh di MT Haryono. Oke. Udah punya suami? Alhamdulillah udah. Udah punya anak? Belum. Oh belum. Belum. Mudah-mudahan Iya, cepat punya anak ya. Amin. Iya, amin. Sudah berapa lama menikah? Maaf, ini udah kayak interogasi orang Oh iya dari iya ya. iya. Kita mau bilang terima kasih buat 3 tamu kita. Thank you Edis. Terima kasih, Kemudian Tante Kenanga. Tante, terima kasih. Kita Teh ketemu Ira, di terima gym. kasih. Pastinya. Sarah terima Sarah, kasih. thank you banget ya. Dan buat pemirsa di rumah Ya, terima ya. kasih banyak. Kita ketemu lagi besok. Hanya di Ada-Ada Aja. Can't you see? You're a delight.
Siap. 3, 2, 1. Ada-ada aja akan kembali tayang tanggal 5 Januari 2015. Sampai 3, 2, 1. Pasti dengan tampilan baru yang lebih seru. Sampai 3, 2. Pokoknya apa aja ada di ada-ada aja. Nantikan di Global TV seru. Sama-sama. Kedengeran nggak sih suaranya sebenarnya? Kedengeran. Hah?